Halo pemirsa, persidangan panjang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua berakhir sudah. Ujung dari persidangan Richard Eliezer, sang eksekutor penembak Brigadir Yosua. Bersama saya Samuel Purba, Anda menyaksikan MNC News Files. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Richard Eliezer, divonis hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan. Statusnya sebagai justice collaborator menjadi pertimbangan utama majelis. Sidang berubah menjadi ricuh setelah pembacaan vonis ringan untuk Eliezer. Hakim menilai Eliezer memberikan keterangan yang membuka kasus ini. Hakim juga menilai Eliezer sopan dan kooperatif selama menjalani persidangan. Eliezer nampak bersyukur dengan hasil vonis yang diberikan oleh majelis hakim. Para pendukung Eliezer pun langsung berteriak histeris setelah hakim membacakan vonis. Namun para anggota LPSK langsung mengamankan Eliezer. Oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Suljono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta kitab undang-undang hukum acara pidana. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Suljono
masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami, Hakim Ketua didampingi hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ya, keriuhan terjadi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai majelis hakim membacakan putusan terhadap Barada Eliezer. Pendukung Richard Eliezer bersorak karena vonis yang dijatuhkan majelis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Suljono masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ya, usai pembacaan vonis, petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK bergerak cepat mengamankan terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua tersebut. Eliezer yang dinyatakan sebagai justice collaborator ini pun tidak kuasa menahan tangis mendengar putusan hakim. Begitu juga dengan tangisan para Eliezer's Angel. Sebelum sidang dimulai, sidang vonis terdakwa Richard Eliezer juga diwarnai dukungan dari para simpatisan. Para simpatisan Eliezer ramai-ramai mendatangi persidangan pamungkas perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Mereka mendukung terdakwa Richard Eliezer dalam sidang vonis yang digelar hari ini. Tidak hanya di beberapa daerah di Indonesia, mereka bahkan mengaku datang dari luar negeri.
Sementara sejumlah karangan bunga juga berderet memenuhi area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya sudah berada di halaman luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti yang bisa dilihat, saat ini sedang bersama-sama dengan saya para simpatisan dan juga para pendukung relawan dari Richard Eliezer yang hari ini sudah menyampaikan betapa bahagia dan sukacitanya mereka untuk mendengar atas keputusan dari Majelis Hakim yang telah menjatuhkan vonisnya kepada Richard Eliezer, yaitu 1 tahun 6 bulan dikurangi dengan masa tahanan. Kalau kita perhatikan dari tadi, setahun lagi ya, setahun lagi, 1 tahun lagi, semuanya para simpatisan bisa melihat Richard Eliezer, tapi kali ini tidak dilihat di dalam ruang sidang, tapi bisa dilihat di ruangan terbuka. Dan ini baru, mungkin ini nggak nyampe 10% yang bersama dengan saya, karena tadi hampir satu ruangan sidang utama dipenuhi oleh para simpatisan Richard Eliezer. Dan kita mau sedikit mewawancara dari pendukung Richard Eliezer. Ibu, dengan siapa namanya? Saya Rini dari Durian Sawit. Itu ada teman saya dari Taiwan. Itu teman naik gunungnya Richard. Oh, yang ini teman naik gunungnya Richard. Mungkin mbaknya boleh ke sini diliatin aja, mungkin diliatin. Iya. Nah, ini temannya. Sekarang gimana para Richard Eliezer lovers ya, gitu ya. Coba pecinta Richard Eliezer gimana tadi yel-yelnya? Coba dinyanyiin dulu. Palu Hakim diketuk 1 tahun 6 bulan. Luar biasa bahagia. Dan ini harapan masyarakat seluruh Indonesia bahwa kejujuran masih ada di negara ini. Kejujuran masih ada di negara ini. Dan kalau saya perhatikan, ibu-ibu semuanya hampir setiap hari di persidangan. Yes, pasar ibu ya. Gimana? Ada yang puasa nggak untuk vonis hari ini? Sangat puas sekali. Sangat puas. Ada yang puasa nggak khusus vonis hari ini? Ada, saya puasa selalu. Ya pemirsa dan David, bisa dilihat bahwa untuk mendengarkan vonis Majelis Hakim hari ini tidak hanya rajin membawa poster dan juga mengenakan baju yang mendukung Eliezer's Angel, tapi ini juga menyampaikan bahwa ada yang berdoa dan bahkan ada yang bela-belain untuk puasa. Satu pendukungnya banyak, ijazahnya satu pendukungnya banyak, ijazahnya satu pendukungnya banyak, ijazahnya satu pendukungnya banyak. Akhirnya setelah ada yang mau gimana? Boleh disampaikan sedikit isi hatinya atas keputusan Majelis Hakim hari ini 1 tahun 6 bulan, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, dan ini yang terendah dibandingkan para terdakwa lainnya. Silakan. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, kami jadi percaya kembali bahwa hukum di negara kita masih benar. Terima kasih buat Pak Hakim Ketua, Hakim Anggota, terima kasih. Kami masih percaya masih ada keadilan, kebenaran di negeri ini. Bapak Hakim dan seluruh jenjang hukum dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Juga keluarga besarnya dijagai. Tidak ada satupun yang bisa menjamah kalian. Tapi kalian sehat-sehat dan aman semua. Kami bersyukur atas putusan ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itu tadi David, pernyataan yang paling ditunggu-tunggu adalah masih adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap keadilan, terhadap penegakan hukum di Indonesia, dan mudah-mudahan ini juga menjadi titik terang dan menjadi turning point bahwa penegakan hukum di Indonesia masih bisa diharapkan. Ya, MNC News File masih akan segera kembali, jadi jangan kemana-mana.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, pengacara Richard Eliezer Roni Talapesi menyambut baik vonis 1 tahun 6 bulan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni pun mengibaratkan putusan Majelis Hakim kepada Richard Eliezer merupakan kemenangan wong cilik. Sementara itu, ibu almarhum Yosua, Rosti Simanjuntak, mengungkapkan Richard telah membunuh anaknya dengan tembakan, namun ia tetap ikhlas menerima putusan hakim. Kita mau bilang apa ya, speechless lah ya. Ini saya dan teman-teman kita bekerja keras ya, 6 bulan kita mendampingi Richard. Kita tahu proses dia, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia harus melawan ketakutan. Di satu sisi dia harus mikirin orang tuanya, keselamatan orang tuanya. Satu sisi dia komitmen untuk berkata jujur. Terjadi pergolakan batin yang luar biasa, nggak gampang teman-teman. Kalau teman-teman lihat sekarang Richard ini sudah beda, jauh berbeda dari yang awal yang kita dampingi. Saya bersama Bung Roman dari awal mendampingi dari proses penyidikan, kita melihat bahwa anak ini kasihan. Dia janganlah dia dikorbankan. Makanya kami terpanggil, kami kekeh untuk membela dia. Dari proses awal bagaimana Richard berjuang untuk mengalahkan rasa takut, trauma. Kemudian dia berkata kepada saya bahwa dia ketakutan ada apa-apa dengan dirinya, karena dia jujur, dia mau mengambil sikap ini. Kita kerja tim, kita solid, bagaimana kita menjaga agar pembelaan kita bisa maksimal. Dari proses persidangan yang sudah berjalan ini juga pun kami melihat bahwa LPSK yang ikut mendampingi Richard Eliezer bagaimana meyakinkan Richard Eliezer agar dia tidak takut karena dia dijaga dan dia dikawal. Kami berterima kasih kepada LPSK. Di dalam proses juga pun dari rekan-rekan jaksa penuntut umum yang awal, yang dalam persidangan kami berbeda pandangan, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Kami menghormati, menghargai rekan jaksa penuntut umum. Dan juga pun dalam putusan ini kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di ruangan Prof. Haji Umar Seno Aji SH. Beliau adalah panutan senior mantan Hakim Agung. Kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar nyata untuk orang kecil, orang yang punya harapan, yang masih punya masa depan. Tanggapan kami dari keluarga, terlebih saya ibundanya almarhum Yosua, memang kalau secara manusia yang ikut serta di dalam pembunuhan anak saya, yang tidak menghargai pertemanan sebagai senior di dalam pekerjaan, yang satu rumah dan satu tempat tinggal atau tempat tidur yang berbareng-bareng, ini memang sangat menyedihkan. Begitu pertemanan itu bisa merusak hati atau pikiran yang sesat dengan janji dan iming-iming. Jadi keharapan kami kepada Eliezer, ini pembelajaran yang berharga buat dia. Janganlah mau tergiur dengan janji-janji mulut penjahat atau seperti Sambo dan Putri yang selalu memberikan janji-janji yang merusak masa depannya, terlebih merusak hati dan pikirannya, imannya kepada Tuhan. Jadi imannya sangat lemah. Jadi mulai saat ini Brada E telah hakim berikan vonis 1 tahun 6 bulan yang sangat-sangat meringankan. Bagi kami keluarga ini sudah sangat-sangat meringankan. Jadi seperti kesaksian daripada Eliezer, dia siap jujur untuk mempertanggungjawabkan dari semua kesalahannya. Yang terakhir kali membela Bang Yos karena dia mengetahui semua kejadian atau perencanaan pembunuhan ini di dalamnya. Dia berjanji sanggup menanggung resiko. Jadi kami mohon kepada mohon juga ikhlas menerima ini semua agar anak
terdakwa almarhum Yosua yang kalian telah bunuh boleh tenang dan damai rohnya bersama Tuhan di surganya Tuhan. Dan kami juga berterima kasih pada hakim yang mulia, walaupun kami merasa ini sangat ringan, tapi inilah hukum vonis yang terbaik, inilah yang direstui oleh Tuhan dari surganya Tuhan. Karena kami memang berdoa, selalu memohon kepada Tuhan, memanjatkan kepada Tuhan, seperti suara Republik Rakyat juga menyuarakan agar tegaknya keadilan di negara kita. Ya, MNC News Files masih akan segera kembali, jangan kemana-mana. Anda masih menyaksikan MNC News Files. Pemirsa, dalam persidangan yang digelar Senin kemarin, terdakwa Ferdi Sambo divonis hukuman mati kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Hakim menegaskan tidak ada hal yang meringankan Sambo, mencoreng citra institusi Polri, dan kekerasan seksual terhadap Putri tidak terbukti. Sementara itu, Majelis Hakim memvonis Putri Chandrawati dengan hukuman 20 tahun penjara. Istri Sambo ini terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Persidangan para terdakwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat akhirnya sampai pada putusan hakim. Ferdi Sambo, sang aktor utama pembunuhan Yosua sekaligus perumus skenario drama pembunuhan, divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Adapun hal yang memberatkan Ferdi Sambo, perbuatan Sambo menimbulkan kegaduhan di masyarakat, mencoreng institusi Polri, dan menyebabkan banyak anggota Polri terlibat. Majelis Hakim juga menilai Sambo berbelit-belit dalam persidangan. Selain itu, Majelis Hakim menegaskan tidak ada hal meringankan untuk mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso pun menepis motif pelecehan seksual terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Keterangan Putri Chandrawati dan keterangan terdakwa akan adanya kekerasan seksual dan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 56-HPPF-AFSIFOR-9-2020 telah dianggap seolah-olah memenuhi asas pembuktian akan adanya kekerasan seksual yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa. Haruslah dikesampingkan. Vonis Majelis Hakim terhadap Ferdi Sambo lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Sambo dipidana seumur hidup. Putusan hakim tersebut sesuai dengan harapan keluarga almarhum Brigadir Yosua yang berharap Ferdi Sambo dihukum mati. Menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Wahyu Iman Santoso, Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak SHMH dan Alimin R. Sujono SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi
anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno SHMH dan Okta Andrianto SHMH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irmawan SHMH dan kawan-kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 PIT-B 2022. Kepada para pihak diberikan kepada mereka hak untuk menyatakan banding maupun menerima putusan ini ataupun pikir-pikir. Demikianlah sidang perkara nomor 797 PIT-B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Banyak sekali persoalan dalam pertimbangan putusan tersebut, namun sebagai profesional kami tetap menghargai institusi peradilan, menghargai kewenangan majelis hakim dalam memutus sesuai dengan kewenangannya tersebut. Sekaligus tentu saja kami akan mempelajari secara lebih rinci bagian-bagian dari pertimbangan tersebut. Sebuah amar putusan, apapun amar putusannya, tentu tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan-pertimbangannya, rasio desidendinya. Dan problemnya, kami mencatat cukup banyak kesimpulan-kesimpulan yang diambil tidak didukung dengan bukti-bukti yang muncul di persidangan. Bahkan ada bukti-bukti yang muncul di persidangan secara jernih, secara terang benderang, disampaikan oleh pihak yang punya kompetensi keahlian dan juga independen, bukan ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum misalnya, bahkan ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum, itu justru dikesampingkan hanya dengan jurnal-jurnal, misalnya hasil pemeriksaan psikologi forensik yang bukan hanya pemeriksaan terhadap Bu Putri sebenarnya, bukan hanya pemeriksaan terhadap Pak Ferdi Sambo, tetapi juga terhadap seluruh terdakwa lain dan beberapa orang saksi dengan metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terkait dengan bukti-bukti yang lain. Nah, ini tentu saja poin-poin yang akan kami gali lebih lanjut. Proses hukum masih berjalan. Kami mengajak kita semua untuk sama-sama menghormati proses hukum yang berjalan. Mungkin itu dulu yang disampaikan untuk saat ini. Kami pikir cukup. Terima kasih. Penuntut umum telah berhasil membuktikan, meyakinkan hakim dalam proses persidangan yang sudah berlangsung lama. Dan pertimbangan penuntut umum, fakta-fakta hukum yang disajikan dalam surat tuntutan telah diambil alih dalam putusan oleh majelis hakim. Seperti itu. Jadi kami mengapresiasi soal vonis yang lebih tinggi daripada tuntutan kejaksaan tuntutan JPU itu gimana, Pak? Jadi itu soal stratmat ya. Soal stratmat itu beda pandang, itu biasa di satu proses peradilan ya. Jadi kalau kita umpamakan, kalau kita minta 5 dikasih 10 seperti itu kan bagus. Tidak ada hal yang menurut kami ada satu perbedaan yang signifikan ya. Intinya bahwa pembuktian telah berhasil dilakukan oleh teman-teman penuntut umum seperti itu. Soal vonis mati sendiri di Indonesia, Pak seperti apa sih, Pak? Apa? Vonis mati sendiri di Indonesia. Ini masih proses sedang berjalan. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Ada komentar nggak, Pak? Kemarin kan pengacara Hotman sempat ngomong tuh 10 tahun nanti juga bakal turun tuh. Ada komentar soal itu nggak? Saya tidak mau komentar sesuatu yang belum terjadi. Kita lihat ke depannya seperti apa ya. Jadi Kapus itu hanya menyampaikan suatu fakta dan memberikan pendapat apa yang harus diberikan ya, sesuai dengan fakta yang sudah terjadi. Seperti itu. Kalau ada banding Pak ke Kejati misalnya, terus kemungkinan akan bisa. Ini belum, itu kan belum kan. Itu masih kemungkinan. Ya kita bicarakan adalah yang pasti. Tapi akan dihadapi. Oh tetap. Tugasnya jaksa itu menghadapi suatu proses sampai selesai, sampai mungkin ke Mahkamah Agung nanti. Kalau proses lagi berjalan ya. Melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik ini pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat keterangan kelakuan baik, maka hukuman matinya tidak boleh dilaksanakan.
undang-undang siapa sih yang bikin ini? Yang bikin ini pasti bukan praktisi hukum. Banyakan dosen seperti saya. Sepertinya yang bikin ini banyakan profesor atau dosen, bukan praktisi hukum yang benar-benar ahli dalam praktek. Bapak Jokowi segera batalkan undang-undang ini. Salam Pak Wan Farid. Setuju sih, karena kan dia yang awal merencanain semuanya kan, jadi setimpal mungkin. Puas nggak Bang dengan hasil putusan dari hakim Bang? Ya kalau bilang puas kan, ya puas sih kali. Karena kan keluarga Joshua kan jadi pada mungkin ngerasa seneng lah, puas gitu kan. Dari aku setuju banget sih, kayak sepadan sama perbuatannya. Dia kan udah maksudnya bikin skenario sampai CCTV dihapus kan, itu tuh kayak jahat banget kan. Padahal dia kan institut di negara, tapi kayak gitu. Puas nggak sih Kak dengan hasil putusan dari hakim ini? Puas banget sih. Ya, MNC News Files masih akan kembali usai jeda berikut, jadi tetaplah di tempat Anda. Anda masih bersama kami di MNC News Files. Pemirsa, mantan asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, mendapatkan vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, mantan ajudan Ferdi Sambo, Ricky Rizal, mendapatkan vonis 13 tahun penjara. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di MNC News Files. Saya Samuel Purba pamit undur diri. Setelah ini akan ada rekan David Silahoy yang akan melanjutkan di program MNC News Now. Terima kasih, sampai jumpa. Berdasarkan pertimbangan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap Kuat Ma'ruf karena perbuatannya dinilai memenuhi unsur pasal pembunuhan berencana. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjabarkan sejumlah hal yang memberatkan terdakwa. Di antaranya, Kuat Ma'ruf dinilai tidak sopan selama proses persidangan, serta tidak jujur dan tidak mengakui maupun menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya, sehingga mempersulit proses pembuktian perkara. Atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim, kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan, menyatakan kliennya kecewa dan pihaknya akan segera mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dan ini kan bukan akhir dari segalanya di pengadilan ini. Ada beberapa proses ketika kita tidak puas dengan putusan hakim, kan ada proses banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa itu PK. Nah itu mungkin kita akan lalui semua. Mudah-mudahan dari ketiga proses itu Saudara Kuat Ma'ruf bisa mendapatkan keadilan. Tak hanya Kuat Ma'ruf, satu terdakwa lainnya yakni Ricky Rizal juga dijatuhi vonis yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Ricky Rizal dijatuhi vonis pidana 13 tahun penjara oleh Majelis Hakim, lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang meminta 8 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan tim liputan melaporkan. Berdasarkan pertimbangan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 13 tahun penjara terhadap Ricky Rizal karena perbuatannya dinilai memenuhi unsur pasal pembunuhan berencana. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjabarkan sejumlah hal yang memberatkan terdakwa, di antaranya Ricky Rizal terbukti melakukan seluruh perintah mantan Kadipropam Ferdi Sambo, mengawasi gerak-gerik Brigadir Yosua, mengamankan senjata Brigadir Yosua, namun tidak mengamankan pisau milik Kuat Ma'ruf. Saya tidak pernah mempunyai niat dan kehendak untuk membunuh Yosua, dan ini kami tahu proses Nanti akan banding ya Bang? Atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim, kuasa hukum Ricky Rizal, Erwan, menyatakan kliennya kecewa dan pihaknya akan segera mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Si Ricky pasti hadir karena ini kan kejadian di Maguling yang akan diklarifikasi. Kan itu yang, kan nggak mungkin, dia harus tahu dan dia menginginkan melihat. Itu yang dia berharap apa yang dilakukan oleh Joshua. Jadi bukan
seolah-olah bersekongkol sengaja sudah, itu saya merasa sangat dangkal mengambil dari mana itu fakta hukum. Tapi oke lah, kita hargai bagaimanapun hakim mempunyai kewenangan, punya keyakinan sendiri, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas, tadi Ricky kan mau ngomong itu, dia menyatakan sebenarnya yang diucapkan, yang ditarik sama jaksa, dia mau ucapkan bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, dia menyatakan banding. Tapi kan karena dicegat-cegat gitu, ya udah dia menyuruh kita yang menyampaikan. Berarti akan mengajukan banding? Banding. Jangankan 13 tahun, satu hari pun tadi udah ngomong sebelumnya. 1 hari pun banding. Ricky Rizal dijatuhin vonis 13 tahun penjara, lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntut 8 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Hakim memvonis 2 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat, yakni Kuat Ma'ruf dengan hukuman 15 tahun penjara dan Ricky Rizal selama 13 tahun penjara. Vonis pada 2 terdakwa disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa pagi lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 8 tahun penjara yang disampaikan di persidangan sebelumnya. Kuasa hukum kedua terdakwa akan mengajukan banding atas vonis hakim terhadap terdakwa. Iya kan ada, dan ini kan bukan akhir dari segalanya di pengadilan ini. Ada beberapa proses ketika kita tidak puas dengan putusan hakim, kan ada proses banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa itu PK. Nah itu mungkin kita akan lalui semua. Mudah-mudahan dari ketiga proses itu saudara Kuat Ma'ruf bisa mendapatkan keadilan, karena dari beberapa peristiwa atau bukti-bukti yang terjadi di pengadilan, kami melihat bahwa tidak satu pun yang bisa menempatkan dia sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap hilangnya nyawa daripada Joshua. Nah, itu yang perlu kita sampaikan nanti dalam beberapa tingkatan nantinya. Seperti itu, Pak. Kedua tim kuasa hukum juga masih berharap kedua terdakwa divonis bebas alias tidak bersalah. Dari Jakarta, Steven Patinama, Ade Ahmad, Ainus melaporkan. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban Joshua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan